Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin, NIM 2020 63056. Saya dari jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Di sini saya akan membahas tentang gas tambang dan pengendaliannya. Gas-gas di dalam tambang biasanya terdapat dalam tambang, baik itu tambang batu bara maupun batu bara, terdiri dari oksigen, karbon monoksida, metan, hidrogen sulfida, nitrogen oksida, dan gas-gas lainnya. Gas-gas pengotor antara lain yang pertama karbon dioksida atau CO2. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau dan tidak mendukung nyala. Gas ini lebih berat daripada udara, karenanya selalu terdapat pada bagian bawah dari suatu jalan udara. Dalam udara normal, kandungan CO2 adalah 0,03%. Dalam tambang bawah tanah sering terkumpul pada bagian bekas-bekas penambangan, terutama yang tidak terkena aliran ventilasi, juga pada dasar sumur-sumur tua. Sumber dari CO2 berasal dari hasil pembakaran, hasil peledakan, atau dari lapisan batuan dan dari hasil pernapasan manusia. Pada kandungan CO2 0,5%, laju pernapasan manusia mulai meningkat. Pada kandungan CO2 3%, laju pernapasan menjadi 2 kali lipat dari keadaan normal, dan pada kandungan CO2 5%, laju pernapasan meningkat 3 kali lipat, dan pada CO2 10%, manusia hanya dapat bertahan beberapa menit. Kombinasi CO2 dan udara biasa disebut dengan letdown. Yang kedua, karbon monoksida. Gas karbon monoksida merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Dapat terbakar dan sangat beracun. Gas ini banyak dihasilkan pada saat terjadi kebakaran pada tambang bawah tanah dan menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Gas ini mempunyai afinitas yang tinggi terhadap hemoglobin darah, sehingga sedikit saja kandungan gas CO dalam udara akan segera bersenyawa dengan butir-butir hemoglobin yang akan meracuni tubuh lewat darah. Afinitas CO terhadap hemoglobin menurut penelitian Horbes and Grove 1954 mempunyai kekuatan 300 kali lebih besar daripada oksigen dengan hemoglobin. Gas CO dihasilkan dari pembakaran, operasi motor bakar, proses peledakan, dan oksidasi lapisan batu bara. Gas CO dihasilkan dari emisi yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas dalam pertambangan dan peralatan tambang. Karbon monoksida merupakan gas beracun yang sangat mematikan karena sifatnya yang kumulatif. Misalnya gas CO pada kandungan 0,04%. Dalam udara apabila terhirup selama 1 jam baru memberikan sedikit perasaan tidak enak, namun dalam waktu 2 jam dapat menyebabkan rasa pusing dan setelah 3 jam. Yang ketiga, hidrogen sulfida. Gas ini sering disebut juga sting dam atau gas busuk karena baunya seperti bau telur busuk. Gas ini tidak berwarna, merupakan gas racun dan dapat meledak. Merupakan hasil dekomposisi dari senyawa belerang. Gas ini mempunyai berat jenis yang sedikit lebih berat dari udara. Walaupun gas H2S mempunyai bau yang sangat jelas, namun kepekaan terhadap bau ini akan dapat merusak akibat reaksi gas H2S terhadap saraf penciuman. Pada kandungan H2S 0,01% untuk selama waktu 15 menit, maka kepekaan manusia akan bau ini sudah akan hilang. Gas hidrogen sulfida biasanya terbentuk pada tambang biji yang berasosiasi dengan sulfida. Yang keempat, nitrogen oksida. Gas nitrogen oksida sebenarnya merupakan gas yang inert, namun pada keadaan tekanan tertentu dapat teroksidasi dan dapat menghasilkan gas yang sangat beracun. Terbentuknya dalam tambang bawah tanah sebagai hasil peledakan dan gas buang dari motor bakar. NO2 merupakan gas yang lebih sering terdapat dalam tambang yang merupakan gas racun. Harga ambang batas ditetapkan 5 ppm, baik untuk waktu terdedah singkat maupun untuk waktu 8 jam kerja. Nitrogen yang merupakan gas racun ini akan bersenyawa dengan kandungan air dalam udara membentuk asam nitrat dan dapat merusak paru-paru bila terhirup oleh manusia. Yang kelima ada sulfur oksida. Sulfur oksida merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak bisa terbakar.
dapat menjadi gas racun apabila ada senyawa belerang yang juga terbakar. Gas ini lebih berat dari udara. Harga ambang batas yang diizinkan 2 ppm TLV TWA atau pada waktu terendah yang singkat TLV still sebanyak 5 ppm. Yang keenam, gas pengotor lain. Gas yang dapat dikelompokkan dalam gas pengotor lain adalah gas hidrogen yang dapat berasal dari proses pengisian aki baterai seperti gas radon. Metana merupakan gas yang tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Gas metana ini merupakan gas yang selalu berada dalam tambang batubara yang sering merupakan sumber dari suatu peledakan tambang. Campuran gas metana dengan udara disebut virdam. Apabila kandungan metana dalam udara tambang bawah tanah mencapai 1%, maka seluruh hubungan mesin listrik harus dimatikan. Pengendalian gas-gas tambang. Beberapa cara pengendalian berikut ini dapat dilakukan terhadap pengotor gas pada tambang bawah tanah. Yang pertama, pencegahan, prevention, menerapkan prosedur peledakan yang benar, perawatan dari motor-motor bakar yang baik, pencegahan terhadap adanya api. Yang kedua, pemindahan, removal, penyaliran drainase gas sebelum penambangan, penggunaan ventilasi isap lokal dengan kipas. Yang ketiga, absorpsi, penggunaan reaksi kimia terhadap gas yang keluar dari mesin, pelarutan dengan percikan air terhadap gas hasil peledakan. Yang keempat, isolasi, memberi batas sekat terhadap daerah kerja yang terbakar, penggunaan waktu-waktu peledakan pada saat penggantian gilir atau waktu-waktu tertentu. Yang kelima, pelarutan. Pelarutan lokal dengan menggunakan ventilasi lokal, pelarutan dengan aliran udara